Selamat datang di channel Update Catur Indonesia. Kali ini, saya akan membahas permainan kreatif dari Daniil Dubov, atau biasa disebut Mikhail Tal Modern, melawan mantan juara dunia, Anand Viswanathan pada event Tal Memorial Blitz 2018. Saat itu, Daniil Dubov berhasil memenangkan permainan dengan pengorbanan yang sangat mengagumkan. Daniil Dubov menggunakan buah putih, sedangkan Anand menggunakan buah hitam. Langsung saja, sebagai putih, Daniil Dubov memulai dengan langkah pion ke C4, pembukaan Inggris. Anand membalas pion ke E5, menguasai pusat. Kuda berkembang ke C3. Gajah ke B4, menekan kuda. Kuda pindah ke D5, kembali menekan gajah. Hitam menjawab dengan pion ke A5, melindungi gajah. Kuda ke F3, menekan pion pusat. Pion ke D6, melindungi pion. Dilanjut pion ke G3, bersiap fianchetto gajah. Pion ke C6, mengancam kuda. Sehingga, kuda mundur ke E3. Kuda berkembang ke F6, bersiap rokade. Gajah ke G2, menguasai diagonal panjang. Hitam rokade. Begitupun dengan putih. Benteng ke E8, menyiapkan serangan di lajur tengah. Pion ke D4, menawarkan pertukaran. Pion pukul pion. Kuda memukul kembali. Kuda ke A6, melanjutkan pengembangan perwira. Kuda ke C2, menekan gajah. Gajah pindah ke C5. Pion ke B3, memperkuat struktur pion, sekaligus mempersiapkan double fianchetto. Kuda ke B4, menawarkan pertukaran. Dubov mengabaikan penawaran dengan gajah ke B2, menguasai diagonal panjang. Gajah berkembang ke G4. Kuda ke E3, menekan gajah. Gajah mundur ke H5. Pion ke A3, mengusir kuda. Kuda mundur ke A6. Kuda ke F5, bersiap untuk menyerang. Gajah ke G6, menempatkan gajah di petak yang lebih aman. Sekarang, saatnya kamu pause video ini dan temukan langkah apa yang akan dimainkan oleh Daniil Dubov dalam posisi seperti ini. Selamat bagi yang menemukan. Langkah itu adalah kuda memukul pion, mengorbankan kuda untuk membuka pertahanan raja. Di waktu yang sama, juga mengancam benteng. Sehingga, raja harus menerima kuda. Bagaimana jika raja tidak menerima pengorbanan kuda, tetapi memilih benteng yang berpindah? Satu-satunya petak yang paling aman untuk benteng adalah F8. Maka, kita coba misalnya benteng ke F8 dan menjalankannya dengan langkah yang terbaik. Jika benteng ke F8, maka akan ada kuda ke F5, menghubungkan kedua kuda. Kuda ke C7, menuju ke E8. Ada pion ke B4, mengancam gajah. Gajah mundur ke A7. Pion maju ke E4, melindungi kuda. Kuda ke E8, menawarkan pertukaran kuda. Menteri ke F3, bersiap membantu penyerangan. Pion ke H5. Menteri ke F4, bersiap untuk masuk ke H6. Kuda memukul kuda. Gajah pukul kuda, mengancam menteri. Apa yang harus dilakukan hitam? Jika menteri pukul gajah, kuda lompat ke H6, skak, sekaligus membuka akses menteri, mengancam menteri. Sehingga, menteri akan tumbang. Kita kembali. Jika menteri berpindah, akan ada ancaman skakmat dengan menteri masuk ke H6. Benar-benar sebuah pemikiran yang sangat luar biasa dari Daniil Dubov. Kita kembali ke permainan aslinya. Raja memukul kuda. Kuda ke G4, mengancam kuda 2 kali. Benteng ke E6, melindungi kuda. Pion ke B4, menawarkan pertukaran. Pion pukul pion. Pion memukul kembali. Kuda memukul pion. Benteng memukul benteng. Menteri memukul kembali. Menteri ke D2, bersiap untuk skak di petak H6. Raja mundur ke F8. Kuda pukul kuda. Menteri ke D8, mengancam kuda 2 kali. Menteri ke H6, skak. Raja pindah ke E7. Gajah ke F3, melindungi pion. Kuda ke C2. Menteri ke H4, bersiap menusuk raja dan menteri. Menteri ke A5, menghindari tusukan menteri. Kuda pukul pion, skak. Raja ke E8. Kuda kembali ke F6, skak. Raja pindah ke D8. Gajah ke G4, mengancam benteng. Raja ke C7.
Gajah memukul benteng. Sebelumnya, bagaimana jika benteng menghindar ke E7? Jika benteng menghindar ke E7, maka akan ada kuda ke G8 mengancam benteng. Sehingga, benteng hitam juga tetap akan hilang. Kita kembali. Oleh sebab itu, Anan tetap membiarkan benteng dipukul gajah dengan menjalankan raja ke C7. Gajah pukul benteng. Pion memukul kembali. Dan, setelah menteri ke H6 mengancam gajah, Anan Viswanathan menyerah. Karena, jika dilanjut, gajah terang hitam juga pasti akan tumbang. Dengan keunggulan satu benteng, tentu sangat mudah bagi Daniel Dubov untuk memenangkan permainan. Daniel Dubov bermain agresif, dengan kombinasi pengorbanan kuda dan tekanan non-stop ke Raja Hitam. Anand, sang legenda dunia, terjebak dalam badai serangan dan akhirnya harus menyerah. Berikut adalah data statistik dalam pertandingan ini. Daniel Dubov berhasil memenangkan permainan dengan akurasi 94% dan menemukan satu langkah brilian. Bagaimana menurutmu tentang pertandingan ini? Semoga ulasan ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua dalam bermain catur yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Tekan like jika kamu suka dengan video ini. Bagikan kepada teman terbaikmu. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru tentang catur dari channel ini. Salam, Update Catur Indonesia.